Selamat pagi Pak Gigi, selamat pagi Pak Romi, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Pak Romi, Bapak Ibu semua. Terima kasih pada kehadiran Bapak Ibu semua pada presentasi meeting kita pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Makmur, Sarjana Ekonomi dengan produk Biopak Lasota. Untuk waktu kami persilakan untuk Pak Makmur. Baik, terima kasih Mbak Ita. Selamat pagi Pak Gigi, Pak Romi, serta Bapak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Gitu. Pada hari ini saya akan mempresentasikan Biopak Lasota ya. Ayo, oke, siap. Udah terlihat ya? Udah Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada pagi yang berbahagia ini saya ingin sedikit mengulas tentang Biopak Lasota ya. Di mana kita ketahui bahwa Biopak Lasota itu adalah suatu produk andalan dari PT Swadisi Chandra Estosa untuk penanganan masalah ND ya. Kita ketahui Newcastle disease dianggap sebagai salah satu penyakit terpenting yang harus dikendalikan pada unggas ya, selain daripada penyakit-penyakit seperti AI, terus juga gumboro dan lain sebagainya. ND juga merupakan salah satu momok bagi para peternak ya. Tingkat kesakitan dan kematian sangat tinggi ya. Tingkat kematian pada unggas bahkan bisa mencapai 100%. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dijelaskan di sini, Biopak Lasota memiliki kekuatan imunitas yang kuat dan merupakan strain klasik dalam pembuatan vaksin Newcastle disease atau ND. Biopak Lasota merupakan vaksin yang kering beku ya. Dia merupakan vaksin ND live. Biopak Lasota memberikan perlindungan yang kuat untuk pencegahan ND. Strain Lasota memiliki kekuatan imunitas yang sangat kuat, menginduksi respon antibodi tinggi dan proteksi yang baik. Imunitas dimulai antara 3-4 hari setelah vaksin mencapai level maksimumnya setelah 10-15 hari ya. Bisa kita ketahui habis vaksin kita akan lihat sekitar 2 mingguan itu akan terlihat hasilnya ya. Beberapa hari setelah pemberian Biopak Lasota menginduksi dengan tingkat perlindungan yang baik pada ayam muda meskipun munculnya imunitas pasif. Ya, karena kita ketahui imun daripada ayam muda dengan yang tua sangat berbeda ya. Sifat daripada Biopak Lasota sendiri. Sifat strain Lasota termasuk pada golongan virus lentogenik ya, memiliki kekuatan imunitas yang tinggi. Kita ketahui di beberapa vaksin ND itu ada lento, ada meso, ada velo ya. Nah, kita punya ada lentogenik strain klasik, di mana strain Lasota mempunyai daya kekebalan yang lebih tinggi dibandingkan strain Asplin ya, ataupun Hitner B1. Dalam hal respon antibodi, lamanya jangka waktu kekebalan juga sekaligus memiliki keamanan yang baik. Kita ketahui Lasota sangat banyak dipakai di customer atau di peternak karena kekuatannya atau gertaknya yang sangat bagus ya. Kandungan daripada Biopak Lasota sendiri yaitu 1 dosis vaksin mengandung strain Lasota, strain tidak kurang dari 10 pangkat 6.5 EID per 50 ya. Pemberian vaksin Lasota sekarang ini banyak dilakukan melalui oral atau air minum ya. Mungkin dulu kita juga banyak yang ada yang ditetes ya, tetes mata, tapi sekarang kayaknya sudah mulai ditinggalkan untuk tetes mata ya, lebih banyak ke oral ataupun air minum ya, jadi di tetes mulut ataupun air minum. Bahkan sekarang juga ada yang malah disuntik ya. Untuk di broiler disarankan pada vaksin umur 4 hari karena broiler umurnya pendek ya. Sedangkan untuk di pulet vaksin pertama pada umur sekitar 3-4 hari, vaksin kedua sekitar 21 hari ya. Vaksin ketiga dianjurkan di antara umur 11 dan sebelum produksi ya. Kemudian pada interval selanjutnya kira-kira 2 bulan ya ataupun 1,5 bulan tergantung daripada kondisi di lapangan ya. Biasanya kita lihat di lapangan kalau misalnya yang memang pandemik di sana challenge-nya tinggi
ada juga customer yang melakukan refak itu antara 1,5 bulan sampai 2 bulan ya. Tapi kalau misalnya di sana cukup aman, orang rata-rata 2 bulan, 2,5 bulan. Jadi ini dikatakan interval sama periode bertelur. Selanjutnya ini ada grafik ya, durasi responsivitas pada layer. Waktu itu sempat diberikan antara kontrol dan yang divaksin. Yaitu kita lihat untuk yang hijau ini melalui vaksin cukup tinggi ya. Jadi pada saat pemberian hari ke-4 dan ke-21 melalui oral ya, dan minggu ke-16 juga ya kan lihat pada saat ini turun langsung naik lagi ya. Sedangkan ini yang biru ini adalah yang kontrol, tidak diberikan vaksin Lasota, dia langsung turun. Ini contoh daripada yang udah terserang ND ya, mungkin Bapak Ibu semua udah mengetahui ya, itu hanya lampiran saja. Nah ini kita lihat kemasan daripada Biovac Lasota kita ini adalah kering beku ya, di mana penyimpanan dan kemasan disimpan pada pendingin dengan suhu plus 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius ya. Ini tidak boleh ditaruh di freezer karena nanti akan mati. Kadang-kala kita ada orang kandang yang salah pengertian karena dianggap beku, wah ini berarti harus di freezer, padahal tidak boleh ya. Gitu. Jadi akan mati. Terus juga ini kemasan yang ada sekarang saat ini adalah yang 1000 dosis. 1000 dosis ya. Ini tadi sudah disebutkan titer tinggi 10⁻6.5 EID, berbagai kekuatan imunitas yang tinggi, pilihan pada vaksin ND di era endemik. Oke, mungkin presentasi singkat saya untuk Lasota cukup. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan, jadi saya akan coba untuk menjawabnya. Demikian Mbak Tina, saya kembalikan kepada Mbak Tina. Terima kasih. Terima kasih Pak Makmur. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya untuk waktu kami persilakan. Baik Mbak Tina, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama Bu Rida. Saya Rida dari Bogor, ingin mengajukan pertanyaan untuk Lasota yang telah dibawakan oleh Pak Makmur dengan baik. Cuman saya ada pertanyaan dari lapangan. Kalau ND kita itu titernya itu tinggi gitu loh Pak Makmur. Jadi kalau dibandingkan dengan vaksin Lasota yang lain, dia pasti di atas gitu. Tapi kondisi ayamnya itu nggak menunjukkan gejala ND gitu. Jadi kalau misalnya di titer ya, dia bisa pangkat 12 tuh bisa gitu loh. 2 pangkat 10, 11. Kalau dibiarin tuh dia bisa tinggi banget gitu. Cuman kalau di lapangan sih sebenarnya nggak ada masalah gitu, nggak menunjukkan gejala ND gitu. CV-nya rapet ya Bu ya? Nah ini yang saya mau tanyakan ke, iya Pak Makmur? CV-nya rapet tapi Bu, CV-nya. Kenapa? CV-nya untuk keseragamannya bagus ya? CV-nya masuk, nggak masalah. Oh iya, oke. Di bawah 30 ya, di bawah 3. CV-nya nggak masalah Pak, cuman itu aja titernya tinggi. Tapi akhirnya dia bilang aku aku takut ya, istilahnya jangan pakai dulu yang Swadesi. Takut karena masalah titernya ini tinggi gitu aja Pak Makmur. Iya. Gimana tuh Pak? Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Rida. Saya coba langsung jawab ya Mbak. Iya. Terima kasih. Ini memang ada beberapa dari customer kita yang meragukan karena kan kita takut, wah ini kalau titer di atas, lognya di atas 12 pasti outbreak nih nanti gitu ya. Memang keunikan daripada vaksin kita memang agak tinggi. Saya juga justru ingin memastikan apakah itu pada saat di titer itu setelah kita vaksin beberapa minggu atau memang sudah lama kita nggak vaksin. Itu bisa satu kemungkinan ya. Kalau misalnya sekitar 2-3 minggu setelah kita refak, itu pasti akan menimbulkan efek yang sangat tinggi karena Lasota kita ini termasuk untuk gertakannya cukup tinggi ya untuk antibody ya. Jadi kalau menurut saya itu tidak jadi masalah selagi di lapangan kita lihat tidak ada menunjukkan gejala ya. Karena biasanya kalau misalnya titernya tinggi
tadi seperti dikatakan 12, 13 ke atas itu. Tapi kalau misalnya di lapangannya ada menunjukkan gejala itu baru itu adalah outbreak ya. Jadi kalau misalnya menurut saya ini untuk yang tadi pertanyaan Bu Rida aman-aman saja, tidak masalah. Jadi lebih baik justru kondisinya maternal antibodinya agak tinggi dibandingkan terlalu rendah malah gitu. Jadi saya kira, karena saya juga punya pengalaman begitu, waktu itu juga saya punya customer di di Serang. Dia juga mempunyai pengalaman seperti yang tadi Ibu sampaikan. Titer antibodinya pada saat di tes itu tinggi, selalu tinggi. Dia katakan, wah, Pak ini saya takut outbreak. Saya bilang, saya tanya, ini kapan terakhir divaksin? Sekitar 2-3 minggu. Oh ya udah nggak apa-apa, kalau menurut saya sih 2-3 minggu memang itu lagi saat tinggi-tingginya gitu. Jadi terus saya bilang coba dipantau sejauh ini di lapangan ada masalah apa enggak. Ternyata nggak ada, ya udah sampai sekarang akhirnya berjalan, memang cukup tinggi untuk kita punya gitu. Mungkin itu Bu Rida yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Bu Rida? Apa jawaban dari Pak Makmur bisa diterima? Iya, terima kasih. Cuman gini aja, kalau orangnya misalnya lihat di lapangan nggak masalah sih, nggak masalah Pak Makmur. Cuman kalau dia cuma lihat data, nah itu yang jadi masalah. Jadi dia cuma lihat, wih tinggi banget ini, kan gitu. Ya betul. Itu betul aja. Jadi mungkin ya kita di lapangannya hanya bisa menenangkan dirinya bahwa ini sebenarnya tidak ada masalah. Apalagi kita lihat di lapangan kondisi pun ayam tidak ada masalah. Tidak ada apa-apa. Iya, jadi memang pasti khawatir. Gitu. Jadi bukan cuma dari Bu Rida, saya juga punya pengalaman begitu. Pernah ngalami bahwa titernya tinggi, tapi di lapangan nggak ada masalah. Jadi sampai sekarang pun tetap masih pakai gitu. Bagaimana Bu Rida? Ya, makasih. Cukup. Kasih. Baik, terima kasih Bu Rida. Terima kasih kembali kan. Iya, sama-sama. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau bertanya? Saya Bu Tina. Ya, silakan Bu Pri. Ya, selamat pagi semua. Saya Prihatmi dari Bogor juga, Makmur. Bagaimana menurut Pak Makmur bila revaksinasi Lasota pada ayam produksi sangat rapat atau dekat ya jaraknya? Hanya dengan melihat ada gejala ngorok dan kotoran hijau pada ayam, terus ternak menginstruksikan untuk repak lagi meskipun waktunya hanya jarak 2 minggu. Kadang tidak sampai 1 bulan sudah diulang kembali. Demikian yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih Bu Pri. Langsung saya jawab ya Bu Tina ya. Iya Pak, silakan Pak. Ini pertanyaan memang bagus sekali ya. Kadang-kala kan peternak khawatir ya, ini jangan-jangan malah vaksinnya nggak benar nih, udah divaksin rapet tapi kok ada timbul lagi ya. Itu memang menurut saya juga suatu tantangan bagi kita ya. Itu yang saya analisa dari pertanyaan Bu Pri, itu kemungkinan itu ayam itu ada infeksi sekundernya ya. Terus kedua yang jadi pertanyaan adalah boleh nggak 2 minggu lagi udah direpak lagi gitu kan ya. Karena gini, prinsipnya kalau untuk vaksin ND itu berbeda dengan vaksin IBD ya Bu ya. Kalau vaksin ND pada saat kita repak, dia pada saat titernya lagi naik, kita repak dia tetap akan naik, tidak akan turun. Beda dengan IBD. Kalau IBD pada saat dia lagi naik, kita repak dia akan turun. Ya, kita vaksin gitu. Nah, kalau misalnya sejauh ini di lapangan tidak ada masalah dengan ketatnya vaksin, itu sih nggak apa-apa. Karena kan kadang-kala gini, peternak itu sugestinya tinggi Bu, kadang-kala. Saya ini kalau nggak repak 2 minggu ataupun 3 minggu saya takut gitu. Mungkin dulu kalau nggak salah itu di Legok atau di Blitar juga pernah dilakukan banyak vaksin sampai 2 minggu. Saya ingat Legok sama di Gunung Sindur. Dia 2 minggu sekali di repak. Saya bilang kok itu terlalu deket banget loh. Kalau enggak nanti telurnya udah mulai putih lagi. Setelah direpak Lasota dia akan baik lagi. Jadi mereka 2 minggu sekali. Sebenarnya sih kan kita kalau menurut kita itu tidak baik.
tetapi kadangkala lapangan pun berbeda dengan kita teori. Ya, kadangkala di teori mengatakan bahwa ini tidak boleh, sebaiknya dilakukan minimal sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Tapi kenyataan di lapangan kondisi sangat berbeda. Jadi kalau misalnya selama keadaan pada saat direpak itu nggak ada masalah, walaupun 2 minggu sekali, menurut saya jalankan aja kalau menurut saya. Gitu ya. Apabila kalau misalnya kita tidak lakukan, justru takutnya malah benar-benar masuk. Ya, tapi dengan catatan kita harus lihat dulu itu sebenarnya benar-benar ND ataupun ada infeksi sekundernya yang lain. Gitu ya. Kadang-kala pun kita di lapangan pada saat kecuali kita lihat sendiri ya, kalau misalnya kita belum lihat, kadang-kala dari customer aja kita nggak jelas ya, jadi hijau, berak hijaunya itu karena memang ND atau karena yang lain gitu ya, kan ada bermacam-macam ya. Terus juga kalau saran saya itu tetap dijalankan untuk vaksin yang 2 minggu itu ya, tapi kalau misalnya dalam kondisi udah normal lebih baik dijarangkan lagi, jangan terlalu rapat. Karena apa? Stresnya itu untuk ayam yang saya harus jaga itu ada stresnya, tingkat stresnya. Jadi selama ini, tapi pada saat direpak 2 minggu itu bagaimana kondisi ayamnya, Bu Pri? Ya, kan tadi yang dia cuma melihat kotoran hijau ngoroknya itu seperti yang kata Pak Makmur, itu rasa ketakutan itu, jadi belum apa-apa dia takut outbreak gitu, jadi tindakan yang diambil repak gitu. Iya, berarti jadi ya, jadi menurut saya sih itu karena memang dia terlalu khawatir dari sugesti. Jadi menurut saya sih kalau memang customer yang merasa saya lebih aman di repak 2 minggu sekali, ya udah nggak apa-apa, silakan. Karena prinsipnya yang seperti saya katakan tadi, untuk vaksin ND sejauh ini sepengalaman saya bahwa titernya itu tidak akan turun pada saat walaupun kita baru vaksin terus kita vaksin lagi. Beda dengan vaksin Gumboro ya. Jadi menurut saya tidak masalah selama di lapangan itu aman ya. Terus juga si customer merasa saya memang cocoknya 2 minggu sekali, ya udah nggak apa-apa, dilanjutkan. Karena yang seperti saya katakan tadi juga kadang-kadang teori dan di lapangan pun suka bertentangan gitu ya. Dulu mungkin kita juga sempat ramai di masalah yang vaksin live disuntik ya, kan sudah teori nggak boleh, tapi ternyata banyak customer kita yang melakukan suntik. Jadi prinsipnya sekali lagi saya katakan, kalau menurut saya kalau selagi customer merasa aman ya udah silakan lakukan, nggak apa-apa. Gitu Bu Pri mungkin dari saya. Bagaimana Bu Pri jawaban Pak Makmur? Terima kasih Pak Makmur, saya sudah dapat poinnya ya. Setelah 2 minggu tadi dilakukan, jadi setelah normal dijarangkan kembali ya Pak. Terima kasih Bu Pri. Terima kasih Bu Pri. Selanjutnya Bapak Ibu yang masih ada yang mau bertanya? Saya Bu Tina. Hai, silakan Bu Ike. Selamat pagi Pak Makmur. Pagi Bu Ike. Dari Jogja Pak, mau tanya bagaimana cara mengaplikasikan vaksin Biovaclav ini supaya dalam pengadukannya itu bisa sempurna ya, dan apakah kalau misalnya tidak bisa larut sempurna itu pemberian vaksinnya itu efektif untuk efektif ke ayamnya gitu. Yang kedua, bila ayam sudah terkena ND dengan gejala tortikolis ataupun dengan gejala yang di ususnya itu ditemukan hemoragi dan petike, apakah boleh dilakukan vaksin Biovaclav Pak? Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung ya Bu Tina ya saya jawab Ya Pak, silakan Pak. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Ini sering muncul pertanyaan tentang kelarutan. Kita sudah tahu mungkin banyak sudah diajarkan bahwa yang paling baik adalah pada saat melakukan aplikasi vaksin live ya, bukan Lasota saja, untuk live pertama. Itu pertama kan kita ambil dulu pakai spoit ya, itu diluent, terus kita suntikkan ke vialnya itu, ke filenya itu sedikit, terus kita kocok gini ya, biar itu benar-benar larut mungkin. Setelah itu kita mungkin ambil kalau misalnya untuk di air minum ya, kalau kita air minum itu kita ambil air di ember, misalkan di ember itu kita kocok sedikit demi sedikit biar benar-benar larut gitu ya. Itu harus benar-benar larut, jadi agak lama ya dikocoknya, harus benar-benar pelan, itu harus larut. Jadi tadi dikatakan kalau misalnya tidak sempurna apakah efektif,
menurut saya tidak efektif, harus sempurna. Jadi mungkin bedanya agak lama atau tidak. Ya. Karena kenapa saya katakan tidak, kalau misalnya tidak sempurna, tidak efektif? Karena apa? Nanti ada yang terminum dengan sempurna, termakan dengan sempurna, ada yang tidak, larutan daripada lasotanya. Jadi aduknya harus agak lama aja, terutama pada saat pada saat yang vialnya itu harus kocok dengan sempurna, agak lama aja, agak lama. Ya. Kira-kira berapa lama ya Pak? Biasanya kan sekitar 5-10 menit. Ini kita lihat dari ininya aja. Ya, kalau misalnya 5-10 menit aja lihatin gitu. Biasanya udah gini akan larut ya. Gitu. Jadi tergantung daripada si anak kandangnya sabar atau tidaknya. Karena kalau tidak sabar itu percuma, tidak akan efektif, nanti akan terminum virusnya, ada yang tidak gitu ya. Tolong ibu di di lapangan tekankan kepada si itu harus sempurna, nggak bisa enggak itu. Cuma harus agak lama memang. Pasti akan larut, nggak mungkin nggak larut, akan larut. Cuma bedanya lama atau tidaknya, gitu aja. Jadi kalau misalnya tidak larut, hasilnya tidak akan baik gitu. Terus yang pertanyaan ketiga ya selanjutnya tentang saat outbreak ya tadi, bila ayam sudah terinfeksi ND ya dan gejala tortikolis juga muncul, ini kalau menurut saya sebaiknya kalau misalnya dalam keadaan ini kan berarti kan sudah outbreak ya, kan penanganannya kita harus cepat juga ya. Kalau menurut saya penanganan pertama itu adalah kita jangan langsung gunakan lasota, tapi pergunakan klon dulu. Karena apa? Klon itu bisa cepat menggertak untuk titernya, untuk menaikkan monoclonal antibody. Menurut saya, jadi kasih klon, ya. Klon pun juga relatif lebih cepat untuk tindakan terhadap ND ya. Setelah klon kita kasih, biasanya sekitar 1 minggu kemudian baru kasih lasota. Karena biasanya klon juga walaupun cepat naiknya, tapi dia cepat turunnya gitu. Jadi kalau misalnya ibu langsung memberikan lasota, kalau pengalaman saya, ibu memberikan lasota, pasti nanti yang tortikolisnya akan semakin banyak tortikolisnya. Jadi dia kalau lasota memang keunggulannya itu adalah kalau yang memang kuat dia akan terus bertahan. Tapi kalau misalnya nggak kuat dia akan banyak yang melintir gitu kalau lasota gitu. Kalau misalnya saran saya lebih baiknya dikasih klon dulu baru lasota setelah klon. Nanti setelah itu baru kita lihat lagi hasilnya. Ini pasti akan jauh lebih baik dibandingkan dengan dulu langsung kasih lasota. Langsung kasih lasota biasanya melintirnya akan lebih banyak, Bu. Gitu. Itu mungkin bisa. Ya, terima kasih Pak Makmur sudah puas. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika. Karena waktu kita masih ada, mungkin masih ada Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya. Untuk waktu kita persilakan. Pak Tim tidak mau bertanya, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi Pak Makmur. Pagi Pak Tim. Saya Timotius dari Semarang. Intinya yang dipaparkan Pak Makmur dan juga pertanyaan dari Bu Rida dan Mbak Ika juga mewakili sebenarnya. Cuma mungkin biar konsumen, customer atau lebih jelas, mungkin bisa diterangkan saja perbedaan untuk vaksin kita ini Biovac Laelasia, kekuatannya di mana dibandingkan dengan produk NDIP dari merek lain. Keduanya untuk vaksin Biovac Laelasia ini yang kita lasota kelebihan ya lasota. Oh, lasota aja nih ya. Lasota ya, kita presentasi. Lasota NDIP saja ya. Pertanyaan yang kill sama yang live itu plus minusnya di mana, kelebihan dan kekurangannya. Saya kira itu aja Pak Makmur. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Tim, langsung saya jawab ya. Ya, silakan. Kita memang itu bukan kelebihannya atau apa, itu vaksin kill dan live itu adalah penyempurnaan Pak. Ya. Biasanya penyempurnaan ya. Penyempurnaan. Vaksin live itu bekerja dalam mukosa, ya dia humoral, mukosa, pokoknya dia lokal kalau untuk live, vaksin live. Sedangkan vaksin kill itu dia bekerja dalam darah, dia biasa kan suntik ya, dia bekerja dalam darah. Bedanya kalau vaksin live itu gertakannya cepat, tapi turunnya juga cepat. Sedangkan vaksin kill itu dia tuh lebih lama, ya
pemberiannya, jadi pengeluarannya istilahnya sedikit-sedikit. Makanya kita kalau misalnya lakukan vaksin kill, biasanya lebih lama dibandingkan dengan vaksin live. Kalau vaksin live, tadi mungkin kita punya pengalaman ada yang di 2 minggu, ada yang 3 minggu sekali kita ulang, ataupun sebulan sekali. Ya biasanya rata-rata kalau yang normal kondisi 1,5 bulan orang udah refak. Ya beda dengan kalau kill biasanya 3 bulan sekali kita refak. Gitu. Malah ada yang cuma seumur hidup cuma 2 kali vaksin kill, ada juga. Gitu. Beda dengan live. Gitu. Harganya pun beda Pak. Kalau kill lebih mahal dibandingkan dengan live. Gitu Pak. Siap. Gitu Pak Tim. Bagaimana Pak Tim jawaban dari Pak Makmur? Oke, sangat jelas, tepat, sederhana, sip. Baik, terima kasih Pak Makmur. Pak Tim. Terima kasih Pak Makmur. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu? Baik, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin untuk kesimpulannya bisa dibacakan Pak Makmur. Baik, terima kasih. Kesimpulannya adalah kita dalam beternak jangan ragu-ragu untuk melakukan vaksinasi, terutama vaksinasi ND yang notabene dari awal sampai sekarang ini merupakan momok daripada peternakan kita ya. Jadi pergunakanlah vaksin ND dengan tepat dan dengan juga sasarannya yang kita targetkan yang mana ya. Kita melakukan vaksin live Lasota itu sangat dianjurkan ya. Setelah itu kita baru mempergunakan yang vaksin kill tadi ya. Jadi vaksin ND Lasota kita atau Biovac Lasota kita adalah merupakan vaksin yang sangat efektif dan sangat ampuh untuk di dunia peternakan. Demikian, terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Makmur untuk presentasinya. Semoga presentasi Bapak bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Untuk meeting presentasi kita pada pagi hari ini kita akhiri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk